datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Guru Tingkat Dewa. Bab 216.220. Haha, terima kasih dua, terima kasih dua. Wang Yuande berterima kasih pada mereka berdua, dan buru-buru masuk ke dalam. Segera, dia datang ke tempat pelatihan para murid batin, tetapi kali ini, tempat pelatihan tampak agak sepi. Tidak ada murid yang berlatih sama sekali, hanya seorang pemuda di Singyi yang duduk diam di tanah. Mataku sedikit terpejam, aku tidak tahu apa yang kulakukan. Wang Yuande tidak berani mengganggunya, jadi dia berdiri diam dan menunggu. Tidak lama kemudian, Tan Wu keluar dari sana. Dia memandang Wang Yuande dan bertanya dengan curiga, masalahnya sudah terselesaikan. Mengapa Guan Yan tidak kembali bersamamu? Wajah Wang Yuande menjadi stagnan, dan dia dengan enggan berkata, Guan Yan, dia disingkirkan. Apa? Ekspresi Tan Wu berubah, dan dia memandang Wang Yuande dengan ekspresi luar biasa, kamu mengatakannya lagi. Apa yang terjadi dengan Guan Yan? Bahkan pria di Singyi perlahan membuka matanya untuk melihat Wang Yuande. Matanya setajam elang, membuat Wang Yuande merinding di belakang punggungnya. Wang Yuande memberitahu Tan Wu apa yang terjadi sebelumnya. Setelah mendengarkan kata-kata Wang Yuande, Tan Wu membanting tinju ke dinding di sebelahnya, dan dinding itu langsung retak. Brengsek. Tan Wu mengertakkan gigi, beraninya memperlakukan muridku seperti ini. Aku benar-benar ingin dia mati. Wang Yuande berkata dengan susah payah, Sekte Guru, apakah Anda memiliki guru yang lebih kuat? Mengapa tidak? Tan Wu kembali menatap pria di Singyi dan berkata, King Xuan, jika kamu melakukan perjalanan kali ini, kamu harus membunuh binatang kecil itu untukku. Bawakan kepalanya kembali padaku. Pria di Singyi berdiri perlahan dan berkata, ya, Guru. Ini. Wang Yuande memandang pria di Singyi dan bertanya dengan curiga. Ini adalah pertama kalinya dia melihat King Xuan, tetapi dia secara intuitif dapat merasakan bahwa kekuatan King Xuan pasti di atas Guan Yan, dan itu kuat. Tidak 1/2. Ini adalah murid besarku. Tan Wu berkata dengan ringan, dengan dia, sangat mudah untuk menghadapi binatang kecil itu. Kalau begitu tolong pergi ke kakak laki-laki. Wang Yuande berkata sambil mengepalkan tangannya. King Xuan mengangguk dan berkata, Tuan, tunggu kabar baik saya. Setelah berbicara, keduanya langsung pergi. Hari-hari sekolah tetap sama, tetapi menjelang ujian masuk perguruan tinggi, semua siswa sekolah menengah atas menjadi semakin gugup. Bagaimanapun, ujian masuk perguruan tinggi adalah titik balik dalam hidup, dan tidak ada yang tahu apa yang akan mereka hadapi. Keberhasilan atau kegagalan tergantung pada ujian ini. Tentu saja ada pengecualian, yaitu Zhang Dashuai dan Li Bingwei. Di antara sekian banyak siswa yang giat belajar, keduanya jauh dari kata kerja keras. Ketertarikan mereka terletak pada segala jenis berita gosip. Kalau tidak punya cukup waktu, mereka semua ingin membentuk tim berita gosip di sekolah yang bisa menyebarkan segala macam berita gosip. Tiang bambu, tidak bagus, terjadi sesuatu. Zhang Dashuai bergegas masuk ke ruang kelas dan berkata kepada Li Bingwei yang duduk di kursinya menangani berbagai berita. Li Bingwei menatap Zhang Shuai dengan curiga dan bertanya, ada apa? Apa yang terjadi? Terburu-buru. Sial, apa kamu ingat kapan terakhir kali kita membantu Hu Niu menyelidiki pacarnya? Zhang Dashuai berkata dengan gugup. Hu Niu adalah seorang gadis di kelas sebelah. Bukan karena dia terlihat seperti harimau, tapi dia memiliki karakter yang sangat seperti harimau. Apakah kamu berbicara tentang pacar Hu Niu? Pria yang bersekolah di sekolah kejuruan itu. Li Bingwei bertanya dengan tatapan bingung. Ya, bukankah kita membantu Hu Niu menyelidiki berapa banyak perahu yang ditumpangi orang itu? Akibatnya, Hu Niu putus dengannya, dan anak itu menghitung semua rekening yang ada di kepala kita. Zhang Dashuai berkata dengan ekspresi ketakutan, ketika kami mendapat berita, mereka akan menghentikan kami dan mendatangi kami untuk menyelesaikan rekening. Hentikan, aku masih takut dia tidak akan berhasil. Li Bingwei berkata dengan ekspresi jijik, tepat di gerbang sekolah kita, menurutku mereka berani. Tiang bambu, kenapa kamu begitu berani sekarang?
Das Huai Zhang memandang Li Bingwei dengan tatapan bingung dan berkata, saya ingat kamu tidak memiliki keberanian saat dikejar seseorang terakhir kali. Hei, apakah kamu masih ingat keterampilan tinju yang diajarkan Guru Jia kepada kita dan hal-hal yang membuat kita kembali berlatih? Li Bingwei berkata sambil tersenyum misterius. Das Huai Zhang mengangguk dan bertanya, ada apa? Saya kembali dan menanyakan hal ini kepada sepupu saya. Sepupu saya dulunya berasal dari Zanyu. Anda harus tahu. Li Bingwei bertanya. Tentu saja aku tahu, kamu bilang padaku bahwa itu dulunya milik pasukan khusus. Zhang Das Huai berkata dengan ekspresi iri. Sepupu saya memberitahu saya setelah melihatnya, biarkan saya berlatih keras, dan bersikeras untuk berlatih setiap hari, mengatakan bahwa rangkaian teknik tinju dan latihan fisik yang kami latih sangat berguna, jadi saya telah berlatih. Sampai baru-baru ini saya menemukan bahwa keterampilan tinjuku sepertinya meningkat, dan kecepatanku juga meningkat. Li Bingwei berkata dengan ekspresi puas, aku bisa mengalahkan orang sepertimu. Hentikan, kamu sesumbar. Zhang Das Huai memandang Li Bingwei dengan wajah menghina dan berkata, hanya kisi kecilmu, aku baru saja menjatuhkanmu ke udara. Hei, jika kamu tidak percaya padaku, coba sekarang. Li Bingwei berdiri dan berkata dengan pandangan menghina Zhang Das Huai. Coba dan coba. Zhang Das Huai masih tidak percaya, berlatih hal serupa dengan senam radio ini dapat meningkatkan kebugaran fisiknya. Siapa yang percaya? Keduanya datang ke belakang kelas dan berdiri berhadap-hadapan, seperti kontes seni bela diri, dan beberapa suara laki-laki di sekitar mereka berkumpul untuk menyaksikan kegembiraan. Hei, kedua orang ini masih bertanding. Siapa yang bisa menang? Aku perlu bertanya. Itu pasti Das Huai Zhang. Jangan lihat tubuh gendutnya untuk pria gendut yang sudah mati ini, tapi saat dia bertarung, tubuh gendutnya sangat berguna. Terakhir kali aku memukul tubuh gendutnya dengan tinjuku, cukup ini seperti memukul kapas, tidak akan berhasil sama sekali. Ya, berat badan Zhang Das Huai bisa meremukkan Li Bingwei sampai mati, kan? Ya. Ada banyak diskusi di antara anak laki-laki di sekitar, dan mereka semua memandang mereka dengan mata penasaran. Gemuk, kamu bisa melakukannya dulu. Li Bingwei mengaitkan Zhang Shuai dan berkata, jika tidak, aku akan langsung menjatuhkanmu ke tanah, kamu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Aku rumput, kalian terlalu sombong. Lihat bagaimana aku menghadapimu. Zhang Das Huai mengertakkan gigi dan menatap Li Bingwei dan berkata, karena itu, Das Huai Zhang seperti bakso besar yang melompat ke arah Li Bingwei. Saat ia berlari, bahkan lantai kelas pun bergetar, seolah-olah telah terjadi gempa bumi. Tapi Li Bingwei berdiri di sana, menatap Das Huai Zhang tanpa gerakan apapun. Melihat pemandangan ini, anak laki-laki di sekitar terkejut, masing-masing menatap ke arah Das Huai Zhang yang menyerang ke depan. Biarkan aku pergi, apakah Zhang Das Huai ini nyata? Dia memukul tubuh Li Bingwei karena tubuhnya, jadi dia tidak bisa langsung membunuh Li Bingwei. Kalau tidak mati, harus setengah hidup. Kisi-kisi kecil itu setipis batang bambu. Kalau terbentur, harus ke rumah sakit. Jalankan Li Bingwei. ... Anak-anak di sekitar berteriak. Namun, Li Bingwei seperti manusia kayu, dan dia tidak mendengarnya sama sekali. Tepat ketika Das Huai Zhang hendak memukul Li Bingwei menginjak sisi kiri, dan tubuhnya melayang ke kiri. Meski tidak banyak ruang tersisa di sebelah kiri, tubuh kurus Li Bingwei hanya bisa berdiri. Das Huai Zhang menyeka sudut pakaian Li Bingwei dan langsung berlari ke dalamnya, tapi dia tidak menyentuh tubuh Li Bingwei sama sekali. Dia tertegun sejenak, lalu dia membanting kakinya dan mengerem paksa. Ketika dia menoleh, dia menemukan bahwa Li Bingwei sedang memukul wajahnya dengan sebuah pukulan. Tinju Li Bingwei lurus, tetapi penuh momentum, dan suara samar angin bertiup terdengar. Ah! Zhang Das Huai memucat karena ketakutan, tanpa sadar menutup matanya, dan menunggu datangnya tinjunya. Namun, setelah beberapa saat, Das Huai Zhang tidak merasakan sakit apapun di wajahnya. Dia membuka matanya dengan hati-hati dan melihat tinju Li Bingwei melayang 5 cm di depannya. Hanya satu langkah ke depan, saya khawatir tinju itu akan jatuh ke wajah Das Huai Zhang. Hei, bagaimana? Trikku bagus kan?
Li Bingwei berkata sambil tersenyum. Sial, tidak apa-apa. Zhang Dashuai berkata sambil menatap Li Bingwei dengan ekspresi kaget. Tiang bambu, kenapa anakmu lebih lincah dari monyet sekarang? Sepertinya aku tidak bisa menyebutmu tiang bambu, aku akan memanggilmu monyet. Minggir. Li Bingwei meninju perut Zhang Dashuai dan berkata, Hei, aku tidak khawatir kali ini. Denganmu, anak itu tidak bisa membuat keributan. Zhang Dashuai sangat percaya diri, seolah-olah dia memiliki keterampilan itu. Sebentar lagi, waktunya sekolah. Para siswa mengambil tas sekolah mereka dan berjalan keluar. Li Bingwei dan Dashuai Zhang juga keluar sekolah bersama-sama, bersiap untuk makan. Saat keduanya baru saja keluar dari gerbang sekolah, belasan pasang mata langsung tertuju pada keduanya. Makan apa? Tiang bambu. Zhang Dashuai bertanya. Aku ingin makan nasi goreng. Li Bingwei berpikir sejenak dan berkata. Aku juga hanya ingin makan nasi goreng, ayo pergi bersama. Zhang Dashuai berkata sambil tersenyum. Dengan itu, keduanya berbelok ke gang di sebelah kiri bersama-sama. Yang mereka tuju adalah restoran gorengan yang sering mereka datangi di hari-hari biasa. Restoran gorengan itu murah dan enak, dan mereka datang hampir 2 atau 3 kali seminggu. Saat mereka berdua masuk ke dalam gang, belasan orang tiba-tiba masuk ke belakang. Selusin orang berdandan seperti gangster, dipimpin oleh seorang anak laki-laki yang mengenakan celana ketat dan sepatu berpenutup. Itu keduanya. Anak laki-laki itu mengertakkan gigi dan memandang Li Bingwei dan Zhang Dashuai dan berkata, mereka berdua menikam semua urusanku dan merebut pacarku. Saudara-saudara akan pergi bersama dan memberikannya kepada mereka. Lihatlah dengan sedikit warna. Bagus. Selusin saudara di belakang anak laki-laki itu berkata satu demi satu. Li Bingwei mendengar gerakan di belakangnya, dan dia menoleh ke belakang. Meskipun dia tidak mengenal laki-laki lain, dia mengenal laki-laki yang mengenakan celana ketat dan sepatu yang jelek. Nama panggilan anak laki-laki ini adalah Chanzai, tapi dia tidak tahu apa nama aslinya. Tidak bagus, gendut, di belakang mantan pacar Hunyu. Li Bingwei berbisik. Apa? Zhang Dashuai terkejut. Dia diam-diam menoleh ke belakang dan menemukan bahwa itu adalah Chanzai dan sekelompok orang yang mengikuti sekitar 10 meter di belakangnya. Dashuai Zhang tiba-tiba merasa kakinya melemah dan dia tidak bisa bergerak. Dan Chanzai tampak seperti seorang pemburu yang sedang menangkap mangsanya, mengikuti di belakang dengan senyuman dingin di wajahnya, dan tidak bermaksud melakukan apapun. Gemuk, aku hitung 3 dan 2, kita berdua lari bersama menuju sekolah, aku tidak percaya mereka berani masuk sekolah untuk berurusan dengan kita. Li Bingwei berkata dengan suara yang dalam. Tetapi kakiku lemah, seolah aku tidak bisa lari. Zhang Dashuai berkata dengan wajah sedih. Kamu harus lari jika tidak bisa lari. Apakah kamu ingin tinggal dan dipukuli? Li Bingwei berkata, dengarkan aku, 3, 2, 1, lari. Begitu karakter berlari jatuh, Zhang Dashuai tiba-tiba berlari ke depan seperti kelinci yang ketakutan. Dan Li Bingwei terkejut sejenak, lalu buru-buru mengikutinya. Ekspresi Chanzai berubah, dan dia berkata, kedua orang ini berani melarikan diri, dan saudara-saudara mengejar mereka. Pukul mereka dengan sengit. Oke. Orang-orang di belakang Chanzai mengejarnya. Dashuai Zhang sudah kehabisan napas sebelum dia berlari jauh, terengah-engah. Li Bingwei melihat orang-orang itu semakin dekat, dan berkata dengan cemas, gendut, lari. Mereka akan menyusul. Tidak, aku tidak bisa melakukannya lagi, kamu cepat, lari. Dada Zhang Dashuai naik turun dengan hebat. Untuk 200 kaki miliknya, berlari memang terlalu sulit baginya. Li Bingwei melihat orang-orang itu semakin dekat. Dia mengertakkan gigi dan menarik tangan Dashuai dan berlari ke depan. Jika sebelumnya, saya khawatir Li Bingwei benar-benar tidak dapat menarik Dashuai Zhang, lagi pula, berat badannya ada di sini. Namun selama periode waktu ini, dia telah berlatih, dan dia telah membuat kemajuan besar dalam kekuatan, ketangkasan, dan daya tahan. Dia benar-benar menarik Zhang Dashuai ke depan. Tak lama kemudian, mereka keluar dari gang dan sampai di jalan lain. Ayo kembali ke sekolah di jalan utama sebelah sana. Mereka tidak berani terlalu lancang di jalan utama, kata Li Bingwei sambil menunjuk ke kanan.
Meskipun Anda perlu membuat lingkaran besar untuk mengambil jalan tersebut, terdapat banyak toko di pinggir jalan, serta pejalan kaki dan kendaraan. Setidaknya pihak lain tidak berani terlalu lancang. Chanzai dan yang lainnya mengikuti dari dekat, memperhatikan mereka melarikan diri, menghentakkan kaki mereka dengan marah. Itu penuh kebencian. Bisakah saya mengertakkan gigi dan berkata, mangsa di tangan sebenarnya membuat mereka kabur. Bos, kita bisa kembali lewat jalan yang sama. Mereka pergi ke jalan utama di sebelah kiri, tapi mereka harus memutar untuk kembali ke sekolah. Kita hanya berjalan melewati gang dan menunggu mereka di dekat sekolah. Tidak boleh secepat kita. Seorang pria di belakang menyarankan. Iya, kenapa aku tidak menduganya? Sekolah menengah No. 1 Nancheng hanya memiliki gerbang ini. Chanzai berkata dengan terkejut di wajahnya. Memikirkan hal ini, Chanzai segera melambaikan tangannya dan berkata, semua orang akan kembali bersamaku. Kita terjebak dalam perjalanan kembali ke sekolah. Aku tidak percaya mereka tidak akan kembali ke sekolah. Oke. Kelompok itu menjawab. Mereka mengikuti gang dan segera kembali ke tempat mereka berada sekarang. Chanzai menyesuaikan pengaturan personel dan mengatur beberapa orang ke segala arah. Selama Li Bingwei dan yang lainnya muncul, mereka akan langsung dikepung oleh mereka. Lalu mereka ingin lari. Tidak ada kesempatan. Tidak lama setelah penataan Chanzai, sosok Li Bingwei dan Zhang Dashuai muncul di kejauhan. Saya melihat wajah Zhang Dashuai pucat, dan cara berjalannya lemah dan lemah. Lari yang sangat cepat tadi membuatnya sangat lemah, dan dia ingin segera duduk dan beristirahat dengan baik. Tapi Li Bingwei tidak memberi Dashuai Zhang waktu istirahat. Dia ingin kembali ke sekolah bersama Dashuai Zhang. Hanya ketika dia masuk sekolah dia bisa benar-benar aman. Keduanya berjalan perlahan menuju sekolah, dan tidak butuh waktu lama sebelum mereka sampai di dekat gerbang sekolah. Akhirnya tiba di sekolah. Ketika dia melihat pintu sekolah yang familiar, Dashuai Zhang hampir menangis. Meskipun mereka baru meninggalkan sekolah kurang dari 10 menit, mereka sepertinya belum kembali selama 10 tahun. Cepat, cepat, masuklah, aku akan istirahat yang cukup. Zhang Dashuai berkata dengan tidak sabar. Li Bingwei mengangguk. Meskipun dia terlihat sedikit lebih baik dari Dashuai Zhang, dia sebenarnya tidak jauh lebih baik. Baru saja, dia menarik Dashuai Zhang untuk berlari, dan aktivitas fisiknya sangat berlebihan. Tepat ketika mereka berdua hendak berjalan ke pintu masuk sekolah, Chanzai tiba-tiba berjalan keluar dari gang samping, menatap Li Bingwei dengan cibiran di wajahnya. Haha, kita bertemu lagi. Chanzai berkata sambil mencibir. Dashuai Zhang kaget, tanpa sadar dia berbalik dan ingin lari, tapi kakinya empuk, dan dia jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Bagaimana bisa, Li Bingwei menatap Chanzai yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Dia tertegun sejenak, lalu ekspresinya berubah. Jelas dia sudah memikirkan alasannya. Hahaha, kamu pintar tapi kamu disalahartikan sebagai kepintaran. Chanzai mencibir. Li Bingwei mundur 2 langkah dengan tenang, hanya untuk menemukan selusin orang mengelilinginya. Wajahnya berubah drastis. Awalnya, dia masih menebak-nebak apakah bawahan Chanzai sudah pergi, tapi sekarang sepertinya orang-orang ini bersembunyi di samping dan menjaga mereka. Hehe, kamu tidak bisa lari jika ingin lari kali ini. Chanzai mencibir. Tiang bambu, apa yang harus saya lakukan sekarang? Zhang Dashuai bertanya pada Li Bingwei dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Hanya ada satu cara saat ini, yaitu kita lari cepat ke sekolah, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kita. Li Bingwei mengertakkan gigi dan berkata, tapi aku benar-benar tidak bisa lari. Zhang Dashuai berkata dengan wajah sedih, tiang bambu, cepat lari, mereka tidak berani terlalu kejam di sini. Tidak, aku tidak akan meninggalkanmu dan lari sendiri. Kita adalah saudara. Li Bingwei berkata, tunggu sebentar ketika saya menghentikan mereka, kamu lari. Tidak, bagaimana aku bisa melakukan ini? Zhang Dashuai berkata dengan marah. Jangan gugup, dengarkan aku dulu, aku masih punya kekuatan untuk berlari sekarang. Sekarang aku hentikan mereka untuk menciptakan peluang bagimu, kamu segera ambil kesempatan untuk berlari. Ketika kamu berlari, aku akan punya kesempatan untuk berlari. Kata Li Bingwei. Oke, kalau begitu kamu harus lari.
kata Zhang Dashuai. Jangan khawatir. Li Bingwei mengangguk. Dia memandang Chan Zai, dan Chan Zai berkata dengan nada menghina, apa? Ingin berurusan dengan Lao Su? Ayo, mari kita lihat bagaimana Lao Su membersihkanmu. Li Bingwei mengertakkan gigi dan bergegas menuju Chan Zai dengan cepat. Pengalaman bertarung Chan Zai sangat kaya, tanpa sadar ia bersembunyi ke samping, lalu langsung memukul perut Li Bingwei dengan pukulan. Meski pengalaman bertarung Li Bingwei tidak terlalu memadai, namun dengan apa yang diajarkan Jia Siwen sebelumnya, tidak sulit baginya untuk menghadapi Chan Zai. Menghadapi tinju Chan Zai, dia tanpa sadar mengangkat tinjunya untuk menyambutnya. Hanya suara teredam yang terdengar, dan kedua tinju itu tiba-tiba terbanting. Keduanya mundur selangkah, Li Bingwei memperhatikan tangan merahnya, berkeringat kesakitan. Kebugaran fisiknya meningkat pesat, tetapi persepsinya terhadap rasa sakit masih sangat tajam. Tabrakan itu hampir mematahkan tulangnya. Tapi Chan Zai sepertinya tidak punya apa-apa. Dia mencibir dan berkata, apakah kamu berani melawanku hanya dengan kemampuan ini? Mencari kematian. Dengan itu, Chan Zai bergegas maju lagi, dan memukul wajah Li Bingwei dengan pukulan. Li Bingwei tertangkap basah oleh sebuah pukulan, dan tiba-tiba dia merasakan Venus menatap matanya, dan hampir jatuh ke tanah dengan pusing. Ibu, kamu tidak bisa menahan diri untuk tidak melawan. Chan Zai berkata dengan nada menghina, ini benar-benar tidak membuat ketagihan. Tiang bambu, apa kabar? Zhang Dashuai berkata dengan gugup. Aku baik-baik saja, kata Li Bingwei sambil menggelengkan kepalanya. Chan Zai mencibir, hehe, ambil keduanya dan bawa langsung. Oke, bawahan di sekitarnya merespons satu demi satu. Mereka berjalan menuju Li Bingwei dan Dashuai Zhang selangkah demi selangkah, dengan ekspresi ngeri di wajah Zhang Dashuai. Jika mereka benar-benar dibawa ke suatu tempat dengan sedikit orang, saya khawatir mereka akan benar-benar dipukuli sampai mati. Pada saat ini, sebatang tongkat kayu diayunkan langsung dari belakang dan menepuk kepala salah satu adik laki-lakinya. Bang! Tongkat itu jatuh, dan adik laki-laki itu memutar matanya dan pingsan. Dashuai Zhang dan Li Bingwei menoleh ke belakang dan menemukan bahwa orang yang menembak adalah Fang Xiyu, teman sekelasnya. Fang Xiyu segera menarik keduanya dan berkata, cepat pergi. Alkemis, apa yang kamu? Zhang Dashuai memandang sang alkemis dengan tatapan bingung. Mereka tidak memiliki banyak persimpangan pada hari kerja. Mereka tidak menyangka Fang Xiyu akan membantu mereka saat ini. Lagi pula, bagi orang lain, satu hal lebih buruk daripada satu hal yang kurang, dan tidak ada yang ingin menimbulkan lebih banyak masalah. Sekarang bukan waktunya bicara, cepat pergi dan kembali ke sekolah dulu. Fang Xiyu menarik keduanya dan berkata, tidak ada di antara kalian yang ingin pergi. Bisakah saya berhenti di depan Fang Xiyu dan berkata, sangat mustahil bagimu untuk membawa mereka berdua pergi. Mata Fang Xiyu memadat, dan dia berkata dengan dingin, hanya karena kamu ingin menghentikanku. Aku tergila-gila pada mimpi. Saat dia berkata, Fang Xiyu memasang postur menyerang, menatap lawannya dengan erat. Hentikan, ini bantal sulaman lainnya. Apa gunanya postur yang indah? Chan Zai berkata dengan ekspresi meremehkan. Dengan mengatakan itu, Chan Zai dengan cepat melangkah maju dan memukul wajah Fang Xiyu dengan tinju yang tidak disengaja. Mata Fang Xiyu memadat, dan ketika tinju Chan Zai hendak menimpanya, dia dengan mudah menghindarinya dengan berbalik ke samping. Minum. Fang Xiyu menggeram pelan, dan langsung memukul Chan Zai dengan tinju di pinggang. Apa? Chan Zai tertangkap basah dan jatuh ke tanah dengan sebuah pukulan, sangat kesakitan dan terlihat menakutkan. Fang Xiyu berkata kepada Dashuai Zhang dan Li Bingwei, pergi. Karena itu, dia membawa mereka berdua dan berlari menuju sekolah dengan cepat. Adik laki-laki Chan Zai memperhatikan ketiga orang itu pergi. Mereka tidak peduli untuk mengejar mereka, tapi bergegas ke Chan Zai untuk memeriksa kondisi fisik Chan Zai. Chan Zai mengatupkan giginya dan berdiri, menatap ketiga orang yang telah pergi dan mengertakkan gigi dan berkata, brengsek, besok adalah hari Jumat, jangan biarkan aku keluar jika kalian bertiga memiliki keterampilan. Kak Chan, apa yang harus aku lakukan? Orang di belakang bertanya. Sial, apalagi yang bisa kulakukan? Sekarang mereka masuk sekolah.
Mereka tidak bisa membantu mereka. Besok aku akan mencari lebih banyak saudara untuk menjagaku di pintu. Aku tidak percaya aku tidak bisa menangkap ketiga cucu ini. Kalau begitu aku akan mengurusnya. Klik, Chan Zai berkata dengan marah. Ya, Kakak Chan, kami akan memanggil semua saudara ketika kami akan pergi, dan kami akan berada di depan pintu besok siang sebelum sekolah. Kami juga pasti tidak akan membiarkan mereka keluar. Adik laki-laki di belakang berkata dengan hormat. Chan Zai bersandar di pinggangnya dan pergi selangkah demi selangkah. Di sekolah, Li Bingwei melihat ke arah Fang Xiyu yang berjalan di depan dan berkata, Fang Xiyu, apa yang baru saja kamu pelajari seharusnya adalah gaya guru Jia, bukan? Fang Xiyu berhenti, berbalik dan berkata, ya, menurutku gerakan yang kamu gunakan adalah gerakan yang kamu pelajari dari guru Jia, kan? Tapi sepertinya masih sedikit tidak terampil. Li Bingwei menggaruk kepalanya dengan malu dan berkata, hehe, ya, saya biasanya berlatih terlalu sedikit. Fang Xiyu dengan enggan berkata, faktanya, guru Jia sangat baik, dan hal-hal yang dia ajarkan kepada kami juga sangat berguna. Jika Anda berlatih dengan baik, Anda pasti tidak akan takut pada para bajingan ini. Hei, aku tahu, tapi sudah terlambat saat aku memahami hal ini. Li Bingwei menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sayangnya, ini masih agak terlambat. Saya kira kelompok orang itu akan menghentikan kita besok. Apakah menurut Anda sudah terlambat untuk mempraktikkan set yang diajarkan oleh guru Jia? Zhang Dashuai berkata dengan hati-hati. Kamu akan punya waktu untuk mati besok. Li Bingwei berkata dengan kesal, kalian, apakah menurutmu sudah terlambat untuk berlatih sekarang? Pertanyaan yang sangat bodoh. Siapa yang dibicarakan ibumu? Zhang Dashuai memelototi Li Bingwei dan berkata, Tiang Bambu, apakah kamu tidak tahu bagaimana melakukannya, bukan? Tunggu sampai saya belajar cara bersaing dengan Anda, saya tidak percaya saya tidak bisa mengalahkan Anda. Hehe, aku akan bersamamu kapan saja, tapi saat kamu, pria gendut, bersiap-siap, kurasa kemampuanku akan meningkat. Li Bingwei berkata dengan nada meremehkan. Sial. Aku akan menghancurkanmu sampai mati sekarang. Zhang Dashuai bergegas menuju Li Bingwei karena malu. Kalian berdua, kapan kalian masih membuat masalah di sini? Fang Xiyu berkata tanpa daya, sekarang lebih baik memikirkan tindakan pencegahannya, kecuali kamu sudah berencana untuk keluar dari sekolah dan berkelahi satu sama lain. Tidak apa-apa, aku harus pulang minggu ini, dan aku harus pulang untuk makan dan menambah nutrisiku. Zhang Dashuai berkata dengan tergesa-gesa. Aku juga. Aku ingin pulang. Ibuku memintaku mengemasi pakaianku dan membawanya pulang. Li Bingwei juga berkata. Kalau begitu, maka besok kita hanya bisa berhadapan langsung dengan pihak lain, tapi diperkirakan pihak lain pasti tidak akan memanggil terlalu sedikit orang besok. Fang Xiyu melambaikan tangannya dan berkata. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa mengalahkan begitu banyak dari mereka? Dashuai Zhang berkata dengan wajah sedih, ini terlalu menyedihkan. Saya akan tahu bahwa saya tidak akan membantu Hun Yu. Bantu saja. Jika ada konsekuensinya, kami bisa menanggungnya. Li Bingwei mengertakkan gigi dan berkata, kalau tidak, aku akan takut karena beberapa ancaman. Gosip apa tentang itu? Berhentilah secepat mungkin. Bantu Hun Yu. Apa yang terjadi? Fang Xiyu bertanya dengan curiga. Seperti ini, saat ini, Li Bingwei memberitahu alkimia tentang semua penyebab dan akibat dari kejadian tersebut. Setelah alkimia selesai mendengarkan, dia terdiam beberapa saat dan berkata, saya akan menghitung semuanya besok. Apa yang kamu? Li Bingwei menatap Fang Xiyu dengan mata terbelalak. Dia awalnya mengira Fang Xiyu tidak akan peduli dengan hal-hal ini sama sekali. Lagi pula, untuk orang yang tidak ada hubungannya, akan lebih baik jika berbuat lebih banyak. Kalau ada yang kurang, siapa yang mau lebih usil? Apakah kamu ingin aku memberitahu guru Jia agar dia juga bisa membantu? Fang Xiyu bertanya. Jangan-jangan, kamu memberitahu guru Jia, dan ketika dia kembali, guru Jia memberitahu harimau betina apa yang harus dilakukan. Ujian masuk perguruan tinggi akan segera dimulai, kami tidak ingin diajar lagi. Li Bingwei buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, siapa harimau betina itu? Saat ini,
suara marah datang dari belakang Li Bingwei. Mendengar suara familiar ini, tubuh Li Bingwei menegang, lalu dia perlahan berbalik dan melihat sekilas Wang Qiaoan berdiri di belakangnya. "Wang, selamat siang, Guru Wang." Li Bingwei berkata dengan senyuman di wajahnya yang lebih jelek daripada menangis, Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku baru saja mendengarnya dengan sangat baik." Alis Wang Qiao menjuntai dan menatap Li Bingwei dan berkata, "Saya berani berbicara tentang guru secara pribadi." "Kamu sangat berani." Tidak, saya tidak memiliki guru Wang." Li Bingwei buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Gendut, Fang Xiyu, kalian berdua bisa membantuku menjelaskannya." Das Huai Zhang dengan cepat menoleh untuk mencari ke tempat lain, berpura-pura tidak peduli dengan urusannya. Fang Xiyu dengan jujur memanggil guru Halo, tetapi tidak banyak bicara. "Tidak seorang pun dari mereka akan menjelaskan kepadamu, kamu akan pergi ke kantor bersamaku sekarang." Wang Qiaoan berkata sambil menatap Li Bingwei dengan ekspresi muram, "Jelaskan masalahnya dulu, jika tidak, kamu tidak ingin mengikuti ujian masuk perguruan tinggi." Ketika Li Bingwei mendengar ini, wajahnya berubah drastis. Bukankah kerja keras SMA selama 3 tahun hanya untuk ujian masuk perguruan tinggi? Jika Anda tidak mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, bukankah Anda harus mengulanginya 1 tahun lagi? Dia tidak ingin mengulanginya. Li Bingwei dibawa pergi dengan sedih oleh Wang Qiaoan, sementara Das Huai Zhang dan Fang Xiyu merasa lega. Li Bingwei dilatih di kantor selama sekitar 1 jam sebelum keluar. Dia sepertinya sedang duduk di tempatnya dengan terong beku, lesu. "Oke, bangkitkan energimu, dan ujian masuk perguruan tinggi akan segera berlangsung kurang dari sebulan." Zhang Dashuai menepuk bahu Li Bingwei dan berkata, "Pertama sesuaikan keadaan dan selesaikan urusan besok." "Hei, aku benar-benar tidak beruntung." Li Bingwei berkata dengan wajah sedih, "Siapa yang sebenarnya memprovokasi saya? Semua kesialan ada di pihak saya." Setelah melampiaskan emosinya beberapa saat, Li Bingwei berangsur-angsur kembali normal. Setelah lama mendiskusikan tindakan pencegahan dengan Das Huai Zhang, dia akhirnya gagal menemukan metode yang cocok, jadi dia hanya bisa memilih untuk mengambil 1 langkah besok. Fang Xiyu melihat kekesalan mereka berdua sambil berpikir. Waktu berlalu sangat cepat, dan dalam sekejap tibalah sore hari berikutnya. Jumat sore memang selalu seru, karena selanjutnya adalah waktu liburan, Anda bisa pulang dan bersenang-senang. Namun bagi Li Bingwei dan Das Huai Zhang, setiap menit dan detik bagaikan hitungan mundur dalam hidup mereka. Ketika mereka mendengar bel berbunyi setelah kelas selesai, mereka bergidik. Bambu, berlemak, keduanya saling memandang, dan keduanya melihat tekad di mata satu sama lain. "Hei, bukankah kalian berdua harus seperti ini?" Fang Xiyu berkata tercengang saat melihat ekspresi tegas kedua pria itu. "Kamu tidak mengerti, Lao Fang." Li Bingwei berkata tanpa daya, "Bagimu, meskipun sekelompok orang mengelilingimu, kamu dapat kehabisan tenaga dengan mudah, tetapi tidak sesederhana itu bagi kami. Lupakan saja, percuma mengatakan ini sekarang, ayo pergi, ayo keluar dan melihat-lihat bersama, mungkin orang-orang itu tidak menjaga pintu sama sekali. Mungkin juga kita terlalu khawatir." Fang Xiyu berkata sambil tersenyum. Semua orang mengangguk, mengambil barang-barang mereka sendiri dan berjalan keluar bersama. Chanzai dan yang lainnya berjaga di luar gerbang sekolah. Setidaknya 20 orang tersebar di luar sekolah. Mata mereka tertuju pada gerbang sekolah, mengamati penampilan semua orang, mencari jejak Li Bingwei dan mereka bertiga. Namun mereka tidak menemukan jejak Li Bingwei. "Saudara Ken, bukankah mereka seharusnya sudah melarikan diri?" Seorang adik laki-laki di belakang Chanza bertanya dengan suara rendah. "Bagaimana mungkin?" Lebih dari 20 orang menatap ke pintu. "Jika ini ingin mereka kabur, kalian semua bisa mengajukan pijat buta." Chanzai berkata dengan tidak sabar. Mendengar perkataan Chanzai, adik-adik lainnya takut untuk berbicara, dan satu persatu menatap ke arah siswa yang keluar. Ketika Li Bingwei dan ketiganya berjalan ke gerbang sekolah, mereka melihat kerumunan yang bergejolak di sekitar mereka, merasa sedikit lebih aman di hati mereka. Lagi pula, jika orangnya banyak, pasti pihak lain tidak akan berani melakukannya begitu saja, bukan?
Tapi Li Bingwei jelas terlalu banyak berpikir. Saat pertama kali keluar, mata Chanzai langsung tertuju pada mereka bertiga. Hehe, mangsanya akhirnya muncul. Chanzai berkata dengan senyum dingin di wajahnya, aku tidak akan membiarkan kalian bertiga kabur hari ini. Chanzai memberikan beberapa kata kepada anak buahnya, menganggukkan kepala, dan dengan cepat menukik ke arah kerumunan. Ketika Li Bingwei dan yang lainnya melewati kerumunan, mereka tiba-tiba merasa tubuh mereka dipukul, dan mereka hampir menabrak orang di depan mereka. Sial, siapa? Kamu tidak punya mata untuk berjalan. Li Bingwei berkata dengan marah. Dia memandang orang yang pergi dengan tergesa-gesa dan tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres. Dia segera mengulurkan tangan dan menyentuh sakunya dan menemukan bahwa dompet di sakunya telah hilang. Bukan, itu pencuri. Dompetku dicuri. Li Bingwei berteriak sambil menunjuk orang yang melarikan diri. Ketika Das Huai Zhang di sebelah Fang Xiu mendengar tentang dia buru-buru mengejarnya ke arah pria itu melarikan diri. Segera, mereka bergegas keluar dari kerumunan. Namun pencuri itu tidak lari dari mereka, melainkan berlari ke depan di hadapan mereka. Ada yang tidak beres, kata Fang Xiu dengan suara yang dalam, pencuri itu sepertinya menarik kita untuk lari ke arah itu. Tidak masalah, saya masih memiliki lebih dari 1.000 yuan di dompet saya. Li Bingwei berkata dengan cemas, jika saya tidak bisa mendapatkan uang itu kembali, selanjutnya saya akan mati. Dengan itu, Li Bingwei berlari ke depan, berusaha mati-matian untuk mengejar pencuri itu. Ketika pencuri itu melarikan diri, dia menoleh ke belakang dari waktu ke waktu, dan ketika dia yakin bahwa mereka semua mengikutinya, sudut mulutnya sedikit terangkat, memperlihatkan senyuman kemenangan. Tentu saja, pencuri ini diatur oleh Chanzai. Di bawah kepemimpinan pencuri, mereka dibawa ke sebuah gang kecil. Ketika mereka semua memasuki gang kecil, pencuri itu tiba-tiba berhenti dan kembali menatap trio Li Bingwei dengan jijik. Haha, kamu berada di tengah-tengahnya. Saat ini, suara bercanda datang dari belakang. Ketika semua orang menoleh ke belakang, Chanzai dan adik-adiknya dikepung di belakang. Semua retret diblokir, dan tidak mungkin untuk keluar. Maju. Fang Xiu mengertakkan gigi. Namun, sebelum mereka sempat berlari beberapa langkah, bagian depan gang juga sudah dikepung sekelompok orang. Sial, kali ini sudah berakhir, aku terjebak di dalam guci. Zhang Dashuai berkata dengan getir. Sekarang kita hanya bisa menerobos ke satu sisi, jika tidak, begitu kedua belah pihak mengepung kita, kita akan sengsara. Li Bingwei bergumam sambil melihat ke arah Chanzai. Ibu, meskipun dia mati, kamu harus mengalahkan binatang itu. Zhang Dashuai berkata dengan gigi terkatup. Membunuh. Li Bingwei memimpin dan berteriak, bergegas menuju Chanzai dan yang lainnya. Chanzai mencibir, dan berkata dengan nada menghina, aku punya keberanian untuk mengambil inisiatif, tapi kamu tetap harus mati. Saat dia berkata, Chanza melambaikan tangannya, dan adik-adiknya menghalanginya, membentuk tembok orang untuk melindunginya. Li Bingwei berlari paling cepat, datang ke depan seseorang dalam sekejap mata, dan memukul wajah orang itu dengan pukulan. Pada saat seperti ini, Li Bingwei secara alami tidak akan memilih untuk tetap memegang tangannya, dia akan melakukan yang terbaik untuk menembak. Pria itu tanpa sadar mengangkat lengannya untuk memblokirnya di depannya, hanya untuk mendengar ledakan dan dipukul mundur beberapa langkah sebelum dengan enggan mendapatkan kembali pijakannya. Ketika adik-adik di sebelahnya melihat ini, mereka membanting tinju mereka ke arah Li Bingwei. Di mana Li Bingwei tahu rasa takutnya saat ini. Dia bergegas maju dengan ceroboh, dan bermain bola dengan orang-orang itu. Tapi dua tinju sulit dikalahkan dengan 4 tangan, apalagi banyak tangan. Semua orang memukul Li Bingwei 2 kali, dan Li Bingwei terluka parah. Mata kirinya bengkak, dan hidungnya mengalami 2 mimisan kering. Namun saat ini, Li Bingwei sepertinya tidak menyadari rasa sakit dan tanpa lelah melancarkan serangan terhadap beberapa orang itu dengan panik. Dan Fang Xiu juga tidak menganggur. Meskipun dia sangat ingin membantu Li Bingwei, sekelompok adik laki-laki telah mengelilinginya, dan dia bergegas menuju sekelompok orang sendirian. Dia juga berlatih lebih banyak hal di Fang Xiu, serta beberapa gerak kaki dasar yang diajarkan oleh Jia Siwen, jadi dibandingkan dengan Li Bingwei, situasinya jauh lebih baik.
Tapi di bawah pengepungan begitu banyak orang, tidak peduli seberapa cepat giok alkemis itu, dia masih terkena tinju orang-orang itu, dan ada beberapa luka lagi di tubuhnya. Gendut, pergi dan bantu tiang bambu itu. Fang Xiu berkata sambil menahan serangan para bajingan itu. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.